Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semuanya, dimanapun berada, MG Team. Pagi, Ya, pagi. Iya, Bu Hajah Nurul selalu bersemangat ya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, juga kesehatan. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa mengadakan ya SEP pagi seperti biasa untuk terus mengasah keilmuan kita di HNI, juga tentang Atibun Nabawi, juga tentang bisnis HNI dengan penuh semangat ya. Alhamdulillah, baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad SAW, putu hasanah kita, yang mana mudah-mudahan kita bisa terus mengikuti jejak langkah beliau, bisa terus mensyiarkan Atibun Nabawi dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan kelak kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Allahumma amin. Baik, untuk pagi hari ini kita akan belajar ya bersama Ustazah Ririt, juga bersama Ustazah Ardes dari Sidoarjo ya. Sebelumnya kita akan belajar tentang dari Ustazah Ardes tentang testimoni ya. Jadi beliau akan menyampaikan testimoni pagi hari ini gitu ya. Ustazah Ardes ini adalah ustazah di SMP IT Insan Kamil Sidoarjo ya. Beliau pengajar bahasa Inggris basicnya, sama juga mengajar mata pelajaran yang lain. Beliau ini owner DC Sidoarjo. Baik, Ustazah Ardes sudah siap ya? Sampun? Insya Allah siap. Baik, alhamdulillah. Baik, kepada Ustazah Ardes kami persilahkan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat selalu dan lebih baik dari hari sebelumnya ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Saya hari ini akan memberikan sedikit testimoni yang mungkin baik dari berbagai banyaknya testimoni, saya memberikan beberapa saja. Afwan, Ustazah Ardes, suaranya kurang kencang. Suaranya kurang keras. Tes bagaimana? Surit sudah keras? Belum, mungkin agak didekatkan mic-nya. Tes sudah keras kan? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, hari ini saya akan berbagi sedikit testimoni tentang pengalaman adik saya yang saat itu pernah mengalami kecelakaan sepeda motor, dan kecelakaan sepeda motornya itu menyebabkan kuku di jari jempolnya itu masuk ya. Saya izin share screen ya bagaimana kondisi dari tangannya tersebut. Oh, ini belum diizin. Oh, okay. Ya, sudah tampak ya gambarnya? Sudah. Oke, ya. Terima kasih. Seperti ini posisi kukunya yang tertekan dan masuk ke jarinya. Akhirnya dibawa ke klinik ya, ditanyakan dokter bagaimana solusi untuk penyembuhannya. Foto saat itu saat di dokter menyarankan karena ini masuk parah di kuku dan menyakiti jarinya. Akhirnya sang dokter menyarankan untuk dilakukan operasi kecil. Dan ketika di klinik tersebut dokternya tidak bisa melakukan operasi tersebut, akhirnya dokter menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit untuk pencabutan kuku. Saat itu adik saya merasa
kurang berani, tidak berani ya, takut dan khawatir jika dilakukan operasi, meskipun itu hanya operasi kecil. Akhirnya saya teringat, kan ada herbal HNI, bagaimana jika menggunakan herbal HNI. Lalu saya bertanya kepada mentor saya, yaitu Bu Rit, untuk pengobatannya apakah yang harus digunakan untuk menyembuhkan kukunya tersebut. Lalu Bu Rit menyarankan untuk menggunakan Androgapis dan gamat. Dari Androgapis ini fungsinya adalah sebagai antibiotik, yaitu untuk mengurangi nyeri di kukunya tersebut, karena kukunya ini terus bergerak ya, tumbuh, jadi mendorong dagingnya. Akhirnya untuk mengurangi rasa nyeri tersebut bisa menggunakan Androgapis, dan untuk menumbuhkan kembali kukunya. Izin interupsi Ustazah Ardes, suaranya kecil. Masih kecil ya. Oke. Dan lalu bisa menggunakan gamat ya. Gamat ini kandungan kalsiumnya sangat tinggi sehingga sangat baik untuk pertumbuhan kukunya ya, untuk tulangnya. Seperti itu, alhamdulillah. Dan juga diteteskan setiap hari, dioleskan dengan minyak herba sinergi. Alhamdulillah, biidznillah, selang beberapa hari tidak sampai habis 1 botol itu mengkonsumsinya. Alhamdulillah, kukunya setelah mengalami perubahan. Sudah mengalami seperti ini ya. Jadi tanpa operasi, tanpa perlu dibawa ke dokter lagi, dengan ikhtiar, dengan Androgapis dan gamat dan minyak herba sinergi ya, kukunya lama-lama mengalami pertumbuhan dan bisa kembali dengan baik. Dan alhamdulillah terakhir kukunya kembali seperti semula seperti ini. Itu ya, Masya Allah, hebatnya herbal dari HNI. Selain Androgapis, gamat, dan minyak herba sinergi ini fungsinya begitu banyak. Jadi herbal-herbal dari HNI itu satu herbal fungsinya untuk berbagai macam. Contohnya Androgapis ini. Androgapis ini selain sebagai antibiotik untuk penghilang rasa nyeri, bisa juga untuk sakit kepala. Ya, kami biasanya di rumah juga setiap sakit kepala biasanya mengkonsumsi Androgapis dan biasanya dicampur kopi sevel. Seperti itu ya. Dan juga Androgapis ini biasanya di rumah kalau ada yang mengalami diare itu juga mengkonsumsi Androgapis. Dan masih banyak lagi ya, Bapak Ibu, fungsi dan manfaatnya Androgapis. Lalu untuk gamat, ini juga sangat bagus sekali untuk badan-badan kalau capek-capek atau sendi dan lain sebagainya. Saya juga punya cerita tentang teman ya. Salah satu teman mengatakan bahwa lututnya itu sering nyeri dan saat dari posisi duduk lalu berdiri itu merasakan lututnya tuh sakit. Jadi beliau saat berdiri harus pegangan dulu gitu. Lalu sudah sering beliau ini melihat ya kalau gamat itu untuk sendi dan sudah ada yang merekomendasikan untuk mengkonsumsi gamat. Tapi beliaunya tidak mau, katanya mahal. Padahal kalau menurutnya para ibu bapak HN ini insya Allah tidak mahal ya. Lalu akhirnya murah banget. Akhirnya beliau itu mencoba herbal yang lain. Ternyata saat herbal yang lain sudah dikonsumsi berapa kali tidak mengalami perubahan. Ya, udah nyoba gamat aja kalau gitu orangnya itu. Padahal selisih harganya hanya beda sedikit ya, hanya 25.000. Akhirnya saat mencoba gamat hanya minum berapa kali, alhamdulillah lututnya itu sudah sembuh. Masya Allah. Akhirnya orangnya menyesal ya, kenapa ya nggak dari dulu aja nyoba gamat, padahal tak kurang nambah sedikit saja. Seperti itu ya. Dan akhirnya herbalnya yang dulu itu malah nggak diminum lagi, berhenti, dan orangnya minum gamat dan alhamdulillah lututnya sudah sembuh kembali seperti sedia kala. Alhamdulillah seperti itu. Dan Masya Allahnya herbal HNI ini. Dan kita untuk penyembuhan itu memang yang pertama adalah kita harus yakin. Ya, kalau memang kita nggak yakin, bagaimana Allah bisa memberikan kesembuhan tersebut. Jadi alhamdulillah di rumah keluarga kami yang biasanya dulu minum obat kimia ya, alhamdulillah setelah mengenal herbal HNI sekarang beralih ke herbal HNI. Dan apalagi minyak herba sinergi ini. Dulu itu
bapak saya tuh bilang, bau apa ini kok nggak enak. Tetapi Iya, Mas, sekarang, iya, semua pasti komentarnya dari baunya ya untuk minyak herba sinergi ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah terbiasa dan setiap merasakan sakit apa selalu minta mana minyak bubutnya ya. Ini kan namanya dulu minyak bubut ya. Jadi setiap ada apa-apa sekarang alhamdulillah mintanya selalu minyak herba sinergi. Iya. Demikian sedikit testimoni yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya Produk mohon yang maaf. lain mungkin, Bu? Oke. Produk-produk yang lain mungkin. Oh, produk-produk lain. Oh ya, kami Masih juga ada waktu. biasanya setiap hari itu selalu minum Sevel ya. Alhamdulillah Sevel ini begitu banyak manfaatnya. Ya, Betul. yang memiliki apa masalah lambung atau apa itu kan biasanya takut ya minum kopi. Dan Iya. saya juga punya cerita tentang teman itu ya. Benar-benar orangnya tidak mau minum kopi dan takut. Saya itu menyarankan, insya Allah ini Sevel ini berbeda dengan yang lainnya. Justru Sevel ini sebagai obatnya. Betul. Ya betul seperti itu ya Ibu. Lalu Iya. akhirnya orangnya ya sudah aku nyoba Bismillah nih. Dan alhamdulillah saat orangnya menyoba, ya itu orangnya tuh sampai menanti-nanti. Kan setiap minum kopi orangnya mesti merasakan nyeri gitu ya. Setelah minum Sevel ditunggu nyeri atau bagaimana di lambungnya itu ditunggu kok gak muncul-muncul. Ternyata alhamdulillah justru nyeri lambungnya itu hilang dengan minum Sevel tersebut. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, Masya Allahnya herbal HNI itu. Jadi ya orang-orang yang dulunya mungkin tidak percaya atau apa sih herbal itu kan banyak orang yang seperti itu. Percayanya hanya kepada obat-obat kimia dan merasa herbal itu apalagi lama ya. Dan berpikir herbal itu juga sudah mahal, lama lagi. Ada yang berpikir seperti itu. Iya. Padahal kan herbal itu memang kalau bedanya herbal dan obat kimia, jika obat kimia itu benar bisa menyembuhkan dengan cepat, tetapi tidak bisa mencabut penyakit itu secara keseluruhan. Tetapi jika herbal, benar prosesnya itu membutuhkan waktu lebih lama, tetapi bisa mengangkat penyakit itu dari akarnya. Seperti itu. Jadi, ya Masya Allahnya herbal HNI. Dan saya rasa ya harganya tidak mahal ya. Karena dibandingkan manfaatnya begitu banyak, dan manfaatnya tidak hanya satu, tapi begitu banyak. Nah, seperti contohnya minyak herba sinergi ini, manfaatnya bisa digunakan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bisa dioles, diminum, ditetes, dan lain sebagainya. Setiap ada teman yang bertanya, apa usul obatnya ini? Saya selalu menyampaikan, pakai minyak herba sinergi saja. Sampai saya diguyoni gini. Ustazah Ardes itu setiap sakit selalu bilangnya, minyak bubut. Diguyoni gitu. Loh kan memang benar. Kan bisa untuk lainnya. Iya, tapi baunya itu loh. Selalu komennya seperti itu. Iya. Ya, baunya ditahan saja. Lama-lama insya Allah sudah terbiasa ya. Karena banyak cerita juga yang dulunya nggak suka itu, tapi kalau sudah merasakan, sudah baunya jadi sudah biasa, tidak tengi atau bagaimana lagi. Tapi mungkin yang berapa orang yang masih takut itu untuk minum ya. Tapi alhamdulillah saya sudah pernah mencoba untuk meminumnya ya, dan saat batuk itu pernah saya coba dan rasanya memang alhamdulillah bisa langsung batuknya itu dahaknya itu keluar dan bisa cepat sembuhnya. Seperti itu. Oke, demikian. Terima kasih. Sekian beberapa testimoni dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali ya testimoni yang diberikan oleh Ustazah Ardes pada kesempatan pagi hari ini. Semakin memperkaya hasanah kita ya, bahwa memang produk-produk HNI ini memang luar biasa gitu ya. Biiznillah membantu banyak sekali ya keluhan-keluhan dari kita maupun saudara kita maupun teman-teman kita gitu ya. Alhamdulillah sangat terbantu wasilah produk HNI ini gitu. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar bareng dengan Ustazah Ririt yang sudah bersiap sedia. Masya Allah, Ustazah Ririt dari Sidoarjo. Oke, baik.
Beliau pada kesempatan pagi hari ini akan menyampaikan tentang HNI, bisnis yang bersinergi dengan jalan dakwah ya. Jadi Masya Allah, di sini kita tidak hanya sekedar berbisnis, tapi juga sekaligus berdakwah. Masya Allah, luar biasa ya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Begitu Ustazah Ririt, monggo kepada Ustazah Ririt, Ustazah Farida Agung ya nama lengkapnya sebenarnya Ustazah Farida Agung, owner AC Sidoarjo LED, kami persilahkan. Jasakillah khair Mbak Homsi. Jasakillah juga Ustazah Ardes. Kurang sebenarnya Ustazah tadi testimoninya. Diperbanyak lagi nanti. Iya. Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da amma ba'd. Ini suara apa ya? Ada yang belum di-mute? Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pagi ini kita bersua kembali di acara SEP Semangat Energi Pagi. Semoga kita tidak bosan untuk terus belajar, untuk bertemu, untuk bisa saling banyak. Pagi ini saya ingin sharing tentang materi bisnis yang bersinergi dengan jalan dakwah. Materi yang akan saya sampaikan nanti, yang pertama saya tujukan untuk diri saya pribadi, dan semoga panjenengan semua yang hadir di ruang Zoom pagi ini bisa bersama-sama mendapatkan manfaat dan semoga bisa menginspirasi sehingga membuat kita lebih semangat lagi untuk berdakwah lewat jalan bisnis HNI ini. Bisnis yang bersinergi dengan jalan dakwah. Jadi di antara bisnis-bisnis yang lain, tentunya kita sulit untuk menemukan bisnis yang sama dengan HNI. Acara-acara di HNI, kalau kita hadir di event-eventnya HNI itu, serasa kita tuh datang di pengajian. Dan itu juga yang banyak terungkap, banyak yang terlontar komentar-komentar dari para mitra-mitra baru yang mengikuti acara-acara HNI pada waktu awal pertama. Mereka tuh ikut komentarnya, loh Bu, kok kayak datang pengajian ya? Dan itu tidak 1-2, tapi hampir semua merasakan seperti itu. Bisnis di HNI ini yang memang para foundernya adalah insya Allah orang-orang yang kapasitas kesolihannya tidak kita ragukan lagi ya. Jadi didirikan oleh orang-orang yang solih, yang senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah, mencontoh kehidupannya seperti kehidupan Rasulullah. Dan saat kita memasuki bisnis di HNI ini, kita harus, yang pertama harus niatan kita lurus ya. Kita bisnis di HNI ini tidak untuk sekedar mencari bonus, tidak hanya untuk sekedar mencari teman, tidak hanya untuk sekedar mencari ilmu, tapi niatan kita luruskan. Kita masuk di bisnis HNI ini adalah untuk meraih ridha Allah. Kalau ada pertanyaan, bisnis apa yang paling menguntungkan? Adalah bisnis yang membuat kamu menjadi dekat kepada Allah. Dan insya Allah HNI ini adalah salah satu wasilahnya, salah satu jalannya. Dengan berbisnis ini, hubungan kita dengan Allah akan semakin baik, semakin kuat. Jadi yang pertama harus kita luruskan niat kita, bahwa kita di HNI ini berusaha untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kita berusaha mendapatkan pahala dari Allah atas apa yang kita lakukan di HNI ini. Jadi saat kita menjalankan bisnis di HNI ini, saat kita hijrah pun kita akan berusaha mencari yang terbaik, berusaha mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi di HNI ini kita itu setelah kita pakai, kita berusaha memberitahukan manfaat produk kepada yang lainnya. Kita ajak orang lain hijrah seperti kita, perkara dia mau atau tidak, biarlah Allah saja yang menentukan, sehingga kita tidak mudah baper dengan itu. Jadi kita terus berusaha mengajak, menceritakan produk HNI dengan gesit PCA, tapi mereka akan closing atau tidak, itu hak prerogatif Allah.
dengan sebelumnya tentunya kita berikhtiar juga agar orang-orang yang kita silaturahimi itu bisa menjadi agen-agen HNI yang baru. Insya Allah kalau niat kita tulus, niat kita ikhlas, pahala itu akan mengalir. Dan semoga menjadi amal jariah. Karena apa yang kita sampaikan, kalau orang itu melakukan apa yang kita sampaikan, insya Allah itu akan menjadi amal yang berketerusan. Kita tidak melakukan amalan itu, tapi orang lain yang kita kasih tahu melakukan amalan itu, maka disitulah nilai dakwah. Disitulah yang menjadi amal jariah bagi kita. Bukan wajahnya. Ada yang belum di-mute ya? Oh iya, pakai gelang. Wah, kakak pakai gelang. Kemudian yang kedua, di bisnis HNI ini, kenapa dikatakan bisnis yang bersinergi dengan jalan dakwah? Karena kita di HNI ini ada pembinaan akhlak. Jadi tidak hanya sekedar kita disuruh minum, disuruh pakai produknya, disuruh mengajak orang lain pakai juga, tapi di sini kita dibina akhlak-akhlak kita. Saat kita melihat para profil, para Khadijah HNI itu ya, Insya Allah memang di HNI ini banyak agennya adalah seorang ibu. Jadi bagaimana pembinaan akhlak di HNI ini kita bisa belajar dari para Khadijah yang sudah sukses di HNI. Posisi seorang perempuan, bagaimana menjadi seorang ibu bagi putra-putrinya, bagaimana menjadi seorang istri bagi suaminya, dan bagaimana menjadi seorang anak bagi kedua orang tuanya. Jadi menawarkan produk itu niatnya untuk syiar. Kita menawarkan produk HNI niatnya untuk syiar agar orang-orang itu mendapatkan produk yang halal lagi thayyib. Kemudian kita ajak mereka hijrah lifestyle. Jadi yang biasanya dulu hidupnya asal saja, tapi kita ajak bagaimana hijrah lifestyle, hijrah hidup dengan contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana hidup dengan cara Nabi itu ada di dalam 5S. Saat kita bergabung di HNI, maka kita akan mendapatkan 5S. Yang pertama yaitu selamat. Kenapa selamat? Karena produknya insya Allah halal. Apalagi yang sudah pernah ikut factory tour ke pabrik HEW, Herba Emas Wahidah Tama di Purbalingga itu, alhamdulillah saya sudah pernah ke sana tahun 2019 saat mau masuk ke kantor itu, semua karyawan tuh harus lepas sepatu, kemudian berwudu. Setelah itu sholat duha. Jadi cekloknya itu dengan, kalau Ustazah Ardes di sekolah kan cuma ceklok aja ya, jari aja. Tapi kalau di pabrik HEW itu cekloknya dengan wudu dan sholat duha. Semua karyawannya harus dalam posisi berwudu. Kemudian saat di perusahaan HEW pun itu, murotal itu senantiasa muter terus ya, dari pagi sampai kantor itu tutup. Saya kembali lagi kepada manfaat 5S di HNI. Yang pertama tuh selamat. Kita mengajak orang-orang di sekitar kita untuk hijrah ke HNI agar mereka selamat. Apa yang dikonsumsi itu terhindar dari barang-barang yang haram. Selamat di dunia, insya Allah juga selamat di akhirat. Bisnisnya juga, insya Allah kita ada Dewan Syariah ya. Jadi bisnisnya juga bisnis yang halal. Sudah jelas kehalalannya. Yang masih ragu bisa langsung menghubungi Dr. Mawardi Saleh, beliau welcome banget ya, terbuka banget untuk yang masih ragu tentang bisnis di HNI ini. Jadi kita ajak orang-orang itu berpindah kepada produk yang memberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua sehat. Bagaimana kita saat mengajak orang-orang di luar kita, mengajak mitra-mitra yang kita yang baru gabung, itu mencontoh hidup Rasulullah. Salah satunya ada saat kita home sharing, mungkin kita kasih suguhan ya, entah itu air putih atau apa. Mungkin di antara para mitra baru kita itu ada yang minum dengan tangan kiri. Itu berusaha dengan ahsan, berusaha dengan bijak kita ingatkan bahwa Rasulullah mengajarkan makan dengan tangan kanan. Karena memasukkan makanan dengan tangan kiri itu ibarat memasukkan api ke dalam mulut, seperti itu ya. Dan itu adalah peluang setan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian
kita agar sehat itu makan minum diawali dengan basmalah. Banyak loh di antara kita tuh kalau mau makan asal aja masuk ke mulut gitu. Kemudian makan minum dengan duduk, karena banyak di antara kita tuh belum paham itu. Jadi makan dan minum dengan berdiri. Kemudian yang ketiga, makan minum dengan tangan kanan tadi ya. Yang keempat, makan minum tidak berlebihan. Apalagi saat acara-acara prasmanan gitu ya kata orang Jawa. Itu kalau banyak orang yang ngaji mumpung banyak, ngambilnya berlebihan. Itu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi makan minum tidak berlebihan, kemudian makan minum diakhiri dengan hamdalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Allah sudah memberikan rezeki makanan yang bisa kita konsumsi. Kemudian yang ketiga adalah semat. Dengan kita jalan, dengan kita belajar dari para mentor kita ke PCA home sharing itu dengan bekal pengetahuan. Pengetahuannya dari mentor bisa, kemudian kita berusaha mandiri, bisa dari baca buku, lihat YouTube. Di YouTube banyak sekali ya. Jadi saya kemarin itu juga ada mitra baru. Pada waktu itu saya ada acara, WA masuk, saya sambil buka WA. Bu, cara buka AVO gimana? Kita gampang sekali, tinggal lihat di YouTube, langsung kita share. Monggo Bu, bisa disimak di YouTube ini, cara buka AVO. Jadi kita tuh dimudahkan sekali di HNI ini. Kemudian kita belajar KHT juga, itu membuat kita lebih smart. Kita berusaha menjadi dokter di rumah sendiri. Jadi kalau seorang agen HNI itu, saya dokter, kemudian saya dai, karena apa? Karena kita mengajak kebaikan ke orang lain. Yang pertama adalah ibda binafsih, kita dakwai diri kita sendiri sambil kita mengajak orang lain juga menjadi lebih solihah. Jadi dengan KHT itu kita menjadi dokter, dan agen HNI itu adalah saya adalah seorang dokter, saya adalah seorang dai karena saya adalah HNI itu. Itu yang harusnya kita jaga dan kita bangga dengan itu. Smart juga kita pintar mengelola keuangan. Yang sudah menjalankan bisnisnya akan mendapatkan bonus, jadi merubah pengeluaran menjadi pemasukan. Yang belum jalani bisnisnya aja, kalau dia rutin pakai, maka pengeluaran yang dia keluarkan untuk konsumsi itu yang biasanya beli di tetangga tanpa poin, tanpa cashback itu ya, kita mendapatkan cashback itu dan kita diajari juga cara mengelolanya dengan baik. Itu yang ketiga, smart. Kemudian yang keempat, sejahtera. Kita dapat bonus, kita bisa infak sedekah tanpa minta uang suami gitu ya. Kalau sudah mencapai nisab perlu bayar zakat juga. Jadi bonus di HNI itu kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari kita, bisa menambah pemasukan keluarga ya, bisa membantu barangkali pengeluaran penghasilan suami masih kurang gitu, kita bisa bantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian kita bisa konsumsi produk HNI yang banyak menyehatkan seperti yang disampaikan Ustazah Ardis tadi. Kemudian dari bonus HNI itu jangan lupa untuk infak atau sedekah, karena pasti ada hak orang lain di bonus kita. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kita sisihkan, jangan kita habiskan bonus itu, kita sisihkan untuk saving sebagai modal bisnis kita. Ada mitra saya itu sehari-harinya suaminya cleaning service, istrinya tuh bikin es lilin sama siomay. Jadi tiap pagi suaminya berangkat sekolah itu bawa es lilin sama siomay di sekolah suaminya. Dan alhamdulillah dari hasil itu suaminya sambil ngepel, sambil apa itu sambil PCA tetangga-tetangganya juga gitu. Jadi alhamdulillah sudah punya mitra beberapa, dan dari hasil bonus di HNI yang disisihkan sedikit demi sedikit sama hasil jualannya itu alhamdulillah terkumpul 5 juta. Sehingga pada saat menyampaikan, Bu, aku mau buka stokis, Masya Allah, Barakallah, saya itu kaget gitu ya. Ternyata dengan seorang cleaning service di sebuah sekolah dasar aja bisa mengumpulkan sebesar 5 juta waktu itu, dan beliau bayar cash untuk buka stokis di daerah Tanggulangin di Sidoarjo. Dan alhamdulillah selama ini suaminya itu masuk jam 6. Jadi kalau jam 6 atau setengah 7 ya, pokoknya kalau ini tuh malam WA dulu, Bu, besok suami sambil berangkat pesen ya Bu, MHS berapa, ini berapa, pagi diambil. Kadang pulang tuh juga sambil pulang tuh kadang pulangnya setengah 4 atau jam 4 gitu, WA lagi. Bu, saya nanti mampir ya, saya butuh MHS, butuh kolagen, butuh apa gitu. Jadi Masya Allah pagi datang, sore datang gitu. Kayak bulik-bulik tuh hampir tiap hari ke rumah saya. Terima kasih ya Bulik, sudah menjadi pelanggan setia di AC kami. Kemudian yang kelima,
5S tadi, manfaat 5S itu saudara ya. Banyak saudara itu dengan kita silaturahim. Insya Allah kalau niatan kita itu lurus silaturahim untuk meraih ridha Allah, maka yakinlah bahwa dengan silaturahim itu Allah akan melapangkan rezeki kita, meluaskan rezeki kita, dan akan menambah keberkahan usia kita. Jadi sebelum kita PCA, kita niatkan ya Allah, aku niat silaturahim untuk meraih ridhomu. Itu kita dapat pahala, dapat teman gitu ya. Seneng loh kalau ketemu orang baru itu. Yang awalnya di rumah mungkin mikir utang gitu ya, begitu keluar rumah ketemu orang itu akhirnya kadang lupa utangnya. Bukan utangnya berkurang ya, tapi lupa untuk mikir utangnya seperti itu. Jadi banyak saudara dengan banyak silaturahim. Niatkan silaturahim karena Allah. Dan silaturahim itu pun kita diajarkan tadi di dua tadi pembinaan akhlak ya. Kita di HNI ini berbisnis tidak hanya bisnis untuk dunia akhirat. Bisnis di HNI itu adalah surga neraka. Jadi kalau kita tidak amanah, kalau kita berbuat kecurangan, maka balasannya adalah neraka gitu. Jadi hati-hati. Di saat kita silaturahim itu kita tunjukkan wajah yang sumringah. Pak Firly sering mengajarkan ya, jadi dengan wajah sumringah, senyum yang 227 itu, tarik bibir kanan ke atas 2 cm, tarik bibir kiri ke atas 2 cm, dan tahan 7 detik. Coba nanti dipraktekkan di depan cermin ya, sudah sumringah belum senyumnya. Kemudian gestur tubuh kita itu yang harus bersemangat gitu ya. Saat kita menjumpai calon prospek kita dengan tersenyum, itu Rasulullah mengajarkan ya tabassumuka fi wajhi ahika laka sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Jadi Masya Allah ya Gen HNI itu pagi sebelum berangkat PCA sudah sholat duha itu sedekah. Kemudian saat kita bertamu, silaturahim, menawarkan produk, mengenalkan HNI, dengan senyuman kita itu juga sedekah. Jadi Masya Allah sedekahnya banyak. Belum lagi pagi subuh kita sedekah entah itu 1.000, 5.000, bahkan lebih dari itu. Gitu. Jadi banyak amalan aktivitas-aktivitas kita di HNI itu adalah aktivitas bersedekah. Jadi banyak saudara, banyak rezeki. Yakinlah, sering saya tuh kalau silaturahim ke mitra-mitra itu pulangnya tuh bawa macam-macam. Jadi kayak kemarin sore itu juga, kemarin siang silaturahim. Tahu-tahu pulang dibawain kresek. Sampai rumah tuh yang seneng anak-anak. Masya Allah, ternyata dapat nasi biryani, dapat madu cilembu gitu ya. Itulah hikmah dari silaturahim. Dan ternyata manfaat 5S itu adalah sebenarnya apa yang kita ungkapkan dalam doa kita sehari-hari. Kalau kita berdoa ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, kan selamat ya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua wa'afiatan fil jasad, jasad yang sehat. Kemudian yang ketiga waziyatatan fil ilmi, akan bertambah ilmu kita menjadi lebih smart tadi ya. Kemudian yang keempat wabarakatan fil rizki, rizki kita insya Allah akan berkah dengan menjalankan bisnis di HNI ini. Kemudian kita lanjutkan lagi wataubatan qabla maut, warahmatan indal maut, wa maghfiratan badal maut. Jadi Masya Allah ternyata manfaat 5S di HNI itu adalah isi dari doa kita sehari-hari itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan hasil dari HNI untuk dakwah. Hasilnya apa? Hasilnya banyak ya. Kita punya banyak ilmu, punya banyak teman, punya banyak bonus yang bonusnya udah banyak ya. Jadi bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada manusia. Kita berterima kasih kepada mentor kita yang dengan ikhlas mengajarkan kepada kita tanpa bayaran loh ya. Mereka tidak dibayar. Kita juga berterima kasih kepada mitra-mitra kita karena sudah mau bekerja sama dengan kita. Kita bisa sukses di HNI itu bukan karena kepintaran kita, tapi semua adalah kemudahan dari Allah dan dimudahkannya kita mendapatkan mitra-mitra itu. Jadi jangan salah berpikir bahwa mitra-mitra itu kita dapat karena kepintaran kita, karena keaktifan kita PCA tiap hari, bukan. Semua yang kita peroleh di HNI ini adalah semata-mata kemudahan dari Allah. Jadi malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi cara kita bersyukur kepada Allah yang pertama adalah berterima kasih kepada mentor-mentor kita. Jadi mentor-mentor kita itu sudah memberikan ilmunya kepada kita, sekecil apapun, itu kita doakan semoga ilmu itu barokah, akan mengalir kepada beliau saat kita menjalankan apa yang telah disarankan oleh mentor-mentor kita. Jangan lupa saat kita berdoa, doakan mentor-mentor kita, doakan mitra-mitra kita. Insya Allah kalau di HNI ini kita sukses itu sukses berjamaah. Kita akan sukses manakala mitra-mitra kita sukses. Mustahil kita menjadi leader yang sukses kalau mitra-mitra kita nggak sukses, seperti itu. Jadi salah satu contohnya bulan kemarin itu, poin grup saya itu lebih banyak dari bulan ini. Tapi ternyata bonusnya lebih besar bulan ini. Kenapa? Karena ada
bonus kenaikan pangkat itu lebih banyak dari bulan kemarin. Jadi saat kita memotivasi, saat kita mengajak mitra-mitra untuk bisa naik level, kita juga akan mendapatkan manfaat itu. Jadi HNI itu pokoknya udah nggak ada ininya, semua itu sudah terukur rapi. Jadi bagaimana kita bergerak itulah yang akan diapresiasi oleh HNI. Kemudian saat HS, memanfaatkan hasil dari HNI ya, saat kita home sharing di rumah, itu keluarga bantu-bantu, barangkali pasang karpet, nata kursi, membelikan suguhan gitu ya. Seperti itu. Jadi selain itu juga mitra-mitraku kita ajak ngaji. Kalau kita tidak bisa menyampaikan sendiri, kita ajak ngaji di luar. Jadi di HNI ini tidak hanya kita mengajak mitra-mitra untuk memakai produk, kemudian mengajak orang lain pakai produknya dan menjalankan bisnisnya, tapi kita ajak mitra-mitra kita itu untuk ngaji, untuk menjadi lebih baik dari sebelum dia masuk ke HNI, sebelum dia gabung ke HNI. Itu apa Pak Haryanto mau inti bonusnya? Kayaknya masih banyak jenengan deh, mitranya banyak soalnya. Saya yang penasaran mau intip bonusnya Ustaz Sujito. Dulu kata Bu Ani boleh kalau main ke BC Magetan, tapi kalau ke Magetan lupa-lupa terus mau tanya, mau ngintip bonusnya Ustaz Sujito itu. Jadi memanfaatkan hasil dari HNI itu hasil silaturahim. Dulu saya tuh nggak kenal sama Pak Haryanto, tapi sekarang udah kayak saudara gitu ya. Beliau tuh kalau manggil saya Bude, saya manggil beliau Pak Le. Gitu. Silaturahim ke rumahnya, Masya Allah, suguhannya tuh tempe mendoan anget itu luar biasa enaknya gitu. Iya, terus diabadikan juga. Saat ini kan beliau lagi renov ya, rumahnya jadi lebih bagus. Calon BC Ngawi itu ternyata foto kita pas main ke sana tuh masih disimpan gitu ya, dengan mendoan angetnya seperti itu. Jadi kita nambah saudara yang dulunya di Ngawi kita nggak punya saudara, sekarang punya saudara. Pak Haryanto. Di Ponorogo yang dulunya kita nggak punya saudara, di Ponorogo Magetan ya, ada Pak Bambang, seperti itu. Kemudian yang keempat, ikhtiar maksimal menggapai impian-impian kita. Jadi kita di HNI ini berusaha bikin dream ya. Kalau yang 2 pekan lalu Bu Lili Farida itu menggambarkan world dream-nya, kita juga bisa bikin seperti itu. Kita tempel di rumah kita, di tempat-tempat yang mudah terlihat gitu. Jadi ikhtiar maksimal menggapai impian kita bermimpi untuk memiliki keluarga yang samawa. Jadi begitu menjadi agen HNI harusnya seorang istri itu lebih solihah dibandingkan sebelum dia gabung di HNI. Kayak Pak Haryanto pastinya begitu gabung di HNI lebih solih daripada sebelum gabung di HNI, seperti itu. Amin. Kemudian kita juga berharap anak-anak kita sehat, kita kasih HNI Health, kita kasih minum susu EGM, sehingga mereka menjadi anak-anak yang sehat, solih, dan solihah. Karena harta kita setelah kita wafat itu tidak ada selain doa anak-anak yang solih itu. Itulah enaknya bisnis di HNI. Jadi bisnis kita tuh sambil dakwah. Dan insya Allah saudara-saudara kita itu dengan melihat anak-anak kita solih, solihah, itu kadang Masya Allah, putranya solih solihah ya Bu. Iya Bu, Alhamdulillah ikhtiar sehat dengan minum extra food kalau dulu ya. Gitu. Jadi ini ternyata di kondisi apapun tetap promosi gitu ya. Emang kita salesnya HNI, jadi ya kita punya 2 toko, mulut sama jari. Gitu. Jadi Alhamdulillah saya tuh kalau bikin status WA sehari itu kadang yang viewernya tuh ada sekitar 200 sampai 300 ya. Itu ternyata banyak juga yang minta gitu. Kadang tuh saya sendiri juga lupa itu dapat dari mana. Pokoknya saya share aja jadi status WA. Bu, saya minta ya. Apalagi kayak video-video produk HNI itu. Dari mitra-mitra luar tuh juga banyak yang minta gitu. Bu, minta videonya IGM, Bu, minta videonya Sevel, Bu, minta ini. Terus kadang suatu saat berapa bulan dia minta lagi, Bu, minta ini. Waduh, sudah saya hapus, hilang juga gitu. Karena HP-nya kadang lemot ya, akhirnya kita hapus, ternyata waktu dia minta kita udah nggak punya video itu, seperti itu. Kemudian ikhtiar langit kita di HNI ini pada saat paginya kita punya rencana mau PCA, mau gesit, malamnya kita bangun sepertiga malam terakhir itu memohon kepada Allah yang maha memudahkan, yang maha mengabulkan doa-doa kita. Jadi saat tahajud itu kita berdoa, ya Allah mudahkan besok saya mau silaturahim ke Mbak Homsi, misalnya Mbak Homsi belum gabung, gitu, mudahkan hatinya Mbak Homsi, Allah lembutkan agar beliau bisa menerima
ajakanku gitu. Jadi kalau Mbak Homsi besok closing itu bukan karena kepintaran kita merospek Mbak Homsi, bukan, tapi semata-mata kemudahan dari Allah, apalagi kalau malamnya kita sudah ikhtiar dengan sholat tahajud tadi. Jadi kuatkan hubungan dengan Allah, perbanyak ibadah-ibadah, perbanyak tilawah gitu ya. Saya pekan kemarin, 2 pekan lalu itu ikut sebuah kajian, ternyata kunci kesuksesan itu salah satunya adalah dengan banyak tilawah. Dan itu sudah banyak dibuktikan oleh orang-orang di luar. Nah, kita agen HI harusnya juga bisa melakukan itu. Ada namanya Dr. Sukri, istrinya tuh namanya Dr. Saima, dua-duanya alumni UNS Surakarta ya. Jadi Dr. Sukri ini sekarang menjadi dokter di Baitul Quran Seragen. Beliau menyatakan, kalau saya lagi sibuk, saya sehari itu 3 juz, kalau saya lagi lenggar sehari 5 juz. Dan ternyata itu pula yang membuat beliau berdua itu sukses di dalam sekarang, kalau kita lihatnya di dunia ya, tapi insya Allah juga di akhirat. Dan itu bisa kita duplikasikan ke mitra-mitra kita. Kalau kita pengen sukses, harus banyak ngaji, harus banyak tilawah. Katakan yang belum terbiasa sehari 2 halaman, naik lagi 2 lembar, naik lagi setengah juz. Apalagi bagusnya kalau bisa 1 juz, bahkan lebih gitu ya. Jadi ikhtiar maksimal itu harus kita duplikasikan kepada mitra-mitra kita. Kita ajak mereka puasa sunnah. Jadi kalau ayamul bid itu kita ingatkan, besok ayamul bid, monggo yang nanti malam mau sahur, jangan lupa sahurnya pakai sari kurma atau pakai kopi sevel atau pakai apa gitu. Dan Masya Allah ya produk HN itu kita sahur pakai kopi sevel, kemudian minum gamat atau tambah madu gitu aja sudah kenyang. Dan biasanya kalau kita sahur nasi 7:30 tuh kadang perut perih ya, tapi kalau kita sahur produk HN itu nggak terasa perih di perut seperti itu. Kemudian kita ajak zikir. Mungkin yang belum masuk grupnya apa Mbak Homsi namanya itu grup kita Marketing Langit. Bisnis Jalan Langit. Enggak. Bisnis Jalan Langit. Oh, bisnis Jalan Langit ya, nggih, matur nuwun Bu Haja. Yang belum masuk grup bisnis Jalan Langit itu level ED ke atas apa semua ya? Itu memotivasi kita. Jadi saling fastabiqul khairat lah, kita lihat intip yang lainnya. Ya Allah, ternyata Pak Zainur itu loh kalau tilawah sehari bisa 2 juz. Ternyata istighfarnya bisa 3.000 kali. Itu akan menjadi motivasi bagi kita untuk kalau Pak Zainuri bisa, kita harusnya juga bisa. Seperti itu ya. Jadi kita perbanyak zikir kita. Kalau pagi mak sambil masak, sambil setrika, sambil nyuci. Jadi Masya Allah ya, agen HN itu banyak ibu-ibu tapi tidak hanya pinter jualan di luar, di rumah pun juga pinter. Pagi kakinya ngepel, tangannya masukin ke mesin cuci, ngiris-ngiris sayuran seperti itu ya. Jadi Masya Allah. Dan mulutnya terus berzikir. Kemudian kita ajak puasa sunnah, kemudian sedekah juga. Jadi sehat itu dengan kita konsumsi produk HNI secara istiqomah sesuai kebutuhan, ditambah ada resep lagi agar kita lebih sehat. Resepnya itu 8 plus 3 plus B. Apa maksudnya? 8 itu adalah puasa Senin Kamis 1 bulan kan ada 8 kali. Ditambah dengan 3 itu kita puasa ayamul bid 1 bulan 3 kali. Ditambah B sebulan sekali. Apa B? Bekam. Jadi yang masih takut untuk bekam, cobalah kuatkan nyali untuk mulai bekam. Bekam itu bagusnya sebulan sekali karena mengeluarkan darah-darah kotor kita. Yang dekat di Magetan, yang dekat dengan DC Magetan enak tuh, di DC Magetan ada Gria Sehat ya, bisa bekam di situ gitu. Jadi ayo kita bersama mengikuti kehidupan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah agar kita sehat. Jadi kita konsumsi produk HNI, tapi terus kita mager. Enggak, tapi kita berusaha dengan itu yang lainnya, olahraga. Katakan kalau biasa belanja naik motor, mulailah belanja pagi jalan kaki gitu ya. Jadi tidak hanya kita konsumsi produk HNI, tapi kita kuatkan ibadah sunnah kita juga ikhtiar dengan olahraga. Kayak kemarin Mbak Aziza sambil jadi host, sambil goes ya. Itu enak banget itu. Jadi kita tuh kalau nggak punya sepeda bisa pinjam dulu, atau kalau nggak punya sepeda nabung dulu, beli yang second itu murah loh. Kalau jalan-jalan lihat di ini sepeda bekas tuh cuma ada yang harga 200, ada yang 300 gitu. Yang penting bisa buat kita goes seperti itu. Jadi bisnis di HNI ini tidak hanya bisnis di dunia, tapi juga bisnis untuk akhirat kita kelak. Kita bisnis itu tidak hanya untung rugi, tapi surga neraka. Jadi kita harus berusaha jujur, amanah di HNI ini. Saat ada yang belanja, meskipun bukan mitra kita, itu kewajiban kita untuk amanah kita untuk mengentri. Ternyata banyak di luar sana ya, mitra saya itu ada di Pasuruan. Tiap kali belanja tuh nggak pernah koin masuk. Lucu, terus dibilang, saya suruh nanyakan, Mbak,
coba cek AVO-nya. Saya lihat kok AVO sampean nggak ada poinnya. Iya Bu, benar. Coba ditanyakan. Waktu ditanyakan, Bu, belanjaku kok nggak di entry? Apa jawabannya? Lu salah sampean gabung Mbak Wong Sidoarjo, nggak gabung sama orang Pasuruan gitu ya. Mungkin itu perlu diingatkan. Jadi kita sebagai agen HNI itu tidak hanya cari untung rugi, tapi bisnis di HNI adalah bisnis surga dan neraka gitu. Jadi hati-hati. Kemudian kita juga saling mendoakan ya. Jangan lelah untuk berdoa karena Allah tidak pernah lelah mengabulkan doa-doa kita. Jadi kita saling mendoakan meskipun Mbak Homsi crossline kami, crossline ya Mbak Homsi, tapi kita saling mendoakan semoga AC-nya lancar, berkah, laris, jadi cikal bakal besi Ponorogo nantinya. Ya, saling menguatkan, saling mengasihi, saling menyayangi gitu ya. Saling mengingatkan untuk sabar. Kadang ada mitra kita tuh yang ngeyelan gitu ya, sok pintar gitu ya. Ada namanya kepala orang banyak kan beda-beda, tapi kita mengingatkan untuk saling sabar seperti itu. Dan agar sukses dunia akhirat, Dr. Mawardi itu menyampaikan hendaknya apapun yang kita lakukan itu bertumpu pada tiga hal. Yang pertama, lillah untuk Allah. Yang kedua, billah bersama Allah. Yang ketiga, syariatillah di atas syariat Allah. Itu pesan Dr. Mawardi, Ketua Dewan Syariah kita ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bersama-sama, saya mengingatkan diri saya pribadi ya, bahwa bisnis di HNI ini adalah bisnis yang bersinergi dengan jalan dakwah kita. Sebenarnya masing-masing kita tuh punya kewajiban menjadi dai. Nah, nuduat qabla kulli syai'in. Kita adalah seorang dai sebelum kita berprofesi yang lainnya. Kayak kita jadi ibu ya, kita adalah seorang dai sebelum kita menjadi seorang ibu. Kita menjadi seorang dai sebelum kita menjadi seorang anak gitu. Kita menjadi seorang dai sebelum kita menjadi anggota masyarakat. Jadi apapun itu kita sampaikan dalam rangka berdakwah, dalam rangka li'ilahi kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Insya Allah itu akan menambah keberkahan dalam kehidupan kita. Saat di rumah, jadi pernah juga ya, kadang pagi Zoom, malam Zoom ada, kadang suami itu yang protes. Ini kok pagi Zoom, malam Zoom, mungkin si suami itu malam pengen ngajak ngobrol. Ya udah, berusaha kita tutup Zoom itu, dan yang lain itu berusaha husnudzon dong, kok tahu-tahu live gitu. Karena bagi seorang istri, ridho Allah itu tergantung ridho suami. Kalau kita nekat ikut Zoom tapi suami nggak ridho, itu juga tidak akan barokah nanti keluarga kita. Keluarga kita tidak akan tambah samawa gitu ya. Jadi ada prioritas-prioritas yang harus kita pilih saat kita ingin sukses di HNI. Kita minta doa kepada suami, doa kepada orang tua, doa kepada anak-anak kita, doa mentor dan doa mitra, saling mendoakan agar bisnis kita di HNI ini menjadi bisnis yang penuh barokah. Itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya materi dari Ustadzah Ririt pada kesempatan hari ini ya. Masya Allah, dahsyat ya. Kita seperti mendapatkan siraman rohani ya. Jiwa-jiwa kita yang mungkin haus, lapar gitu, kenyang kembali ya. Masya Allah, sangat luar biasa. Jadi memang di HNI itu betul-betul ya, harusnya bisa membuat kita semakin solih dan solihah seperti itu ya. Dari awal yang background apapun gitu ya, harapannya di HNI ini kita bisa semakin baik gitu ya, dan itu kita duplikasikan kepada mitra-mitra kita ya. Jangan sampai kita nggak mengajak mitra kita seperti itu ya. Jadi kita di sini adalah yang pertama sebagai di HNI itu kita sebagai dokter, sebagai dai, dan karena kita adalah agen HNI gitu ya. Jadi Masya Allah ya, tiga hal ini melekat ke kita ya, dokter, dai, dan kita di HNI gitu. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang di sini, yang di chat tidak nampak ya. Terima kasih. Oh iya, ini ada beberapa permintaan Pak Jito, yang belum ED itu kayaknya pengen gabung grup bisnis Jalan Langit ya. Mungkin bisa dibuatkan grup ya, untuk teman-teman yang belum ED itu minta request di grup bisnis Jalan Langit. Mungkin nanti ada grup baru gitu ya untuk tim di luar sana yang juga pengen ya
pengen saling memotivasi untuk meningkatkan spiritualitasnya gitu ya. Jadi nanti Sudah ada kok Mbak Homsi. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Jadi yang grup 1 itu untuk ED up, yang grup 2 itu untuk level manager up gitu ya. Sudah ada. Ya, mohon maaf. Mungkin linknya bisa di-share lagi gitu ya. Mungkin yang mungkin bisa ini lagi ya, menambah gitu. Oke. Terima kasih untuk semuanya dan kembali lagi kita diingatkan untuk terus ya meluruskan niat kita. Kemudian bagaimana kita meningkatkan spiritualitas itu yang paling utama, karena bagaimanapun tujuan kita adalah ridho Allah ya. Ketika Allah sudah ridho gitu ya, insya Allah apapun yang menjadi tujuan-tujuan kita, impian kita akan dimudahkan oleh Allah SWT. Seperti itu. Baik, waktu sudah mendekati pukul 7. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu. Nggak ada yang bertanya ya. Alhamdulillah sudah sangat mengecas semangat kita ya pagi ini. Masya Allah sangat luar biasa sekali ya. Kalau Bu Ririt ngendikan bahwa di HNI itu rasa pengajian gitu ya. Jadi banyak mitra-mitra yang menyampaikan bahwa Bu Ririt ini acara HNI apa acara kajian kayak gitu ya. Jadi Masya Allah ya. Artinya memang ruhiyah atau spiritualitas atau nuansa kajian di HNI itu kental terasa di acara-acara apapun HNI gitu ya. Jadi Masya Allah ini sangat bagus sekali. Artinya bagaimana kita bisa membawa mitra-mitra kita gitu ya di HNI ini juga sekaligus berdakwah seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bu Ririt, untuk Mbak Ardes dan semua ya peserta Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Semoga semakin menambah semangat kita, semakin menambah apa ya? Mbak Homsi. Dalam ya. Bentar. Ini nanti malam kan ada ini ya, Grand Home ya. Oh gitu ya. Nanti sampaikan, nanti malam kita ada tamu dari Medan, Pak Rizal Hamdani, PC Medan yang omset 2 miliar per bulan, nanti malam ya. Oh gitu ya. Terus besok pagi karena biasanya Grand SCP itu Ahad, dan Ahadnya ini Idul Adha ya. Maka dimajukan Jumat pagi besok ya, Jumat pagi ini bersama Pak Sarip Hidayatullah dari Solo, insya Allah gitu ya. Oh, oke. Masya Allah ya, itu tadi tambahan informasi dari Bapak Sucito ya, bahwa nanti malam itu untuk Grand Home sama besok hari Jumat ya, Grand SEP-nya bersama Pak Syarif Hidayatullah ya. Masya Allah beliau ini sangat luar biasa ya. Anak muda yang mencetak banyak LED gitu ya, banyak DC, banyak leader sangat luar biasa dari Boyolali ya. Masya Allah, jadi jangan lewatkan ya besok Jumat ya, karena hari Ahad ada kita semuanya Idul Adha ya, meskipun ada perbedaan, mungkin ada yang Sabtu, ada yang Ahad, tapi untuk Ahad masih tasyrik juga ya, kalau yang Idul Adha-nya hari Sabtu. Baik, terima kasih Bapak Sujito, juga tim BC untuk fasilitas SEP-nya yang terus mampu memotivasi kita untuk terus bergerak dan istiqomah bersama HNI. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih.